siang teman-teman. Kali ini coba kalian bayangkan gimana rumah kita yang semuanya aman, nyaman, terus tiba-tiba hujan turun dengan curah hujan turun dengan sederas-derasnya dan air mulai naik perlahan. Tahu mungkin dari teman-teman yang rumahnya di pegunungan, tiba-tiba dari arah bukit itu terdengar suara aneh. Nah, atau mungkin buat teman-teman yang di rumahnya pesisir itu terdengar lantainya tiba-tiba bergerak dan kaca mulai bergoyang dan semua orang jadi panik. Nah, situasi seperti ini bukan cuma fiksi semata. Situasi ini beneran terjadi beberapa waktu terakhir di Sumatera. Beberapa waktu terakhir banjir dan tanah longsor telah terjadi di Sumatera dan gempa bumi terjadi di beberapa bagian di Indonesia. Situasi ini dampaknya sangat besar, membuat aktivitas jadi lumpuh, beberapa rumah orang jadi rusak dan banyak yang harus mengungsi. Terus siapa sih yang apakah bencana ini datang tiba-tiba? Jawabannya, apakah bencana ini datang dengan tiba-tiba dan tanpa adanya peringatan? Jawabannya tidak ya teman-teman. Masalahnya itu bukan karena tidak adanya informasi mengenai bencana tersebut, tetapi informasi yang disampaikan itu kurang jelas dan kurang cepat teman-teman. Jadi informasi itu tidak menyebar secara merata. Disinilah komunikasi resiko bencana itu berperan, di mana komunikasi kecil seperti pesan singkat untuk para orang-orang yang tinggal di pesisir atau di daerah pegunungan itu sangat penting. Atau mungkin misalnya di orang yang tinggal di sekitaran sungai itu mungkin dengan pesan singkat seperti air sudah mulai naik, air sudah mulai surut, segera evakuasi. Atau mungkin buat teman-teman yang di daerah pegunungan, kayak curah hujan makin meningkat, tanah mulai terdengar bergerak. Nah, kalau gempa bumi itu mungkin dengan kita harus mengingat dengan tiga kata, yaitu turun, lindungi, dan pegangan. Nah, pemerintah juga punya data dari BMKG seperti data radar cuaca, sensor gempa, dan sistem peringatan. Informasi ini disebar melalui WhatsApp, aplikasi BMKG sendiri, dan radio, masjid, serta mungkin sirine dari kampung-kampung tersebut. Nah, contohnya saat banjir sering datang untuk orang-orang yang di daerah sekitaran sungai atau bantaran sungai. Nah, mulai dari pesan singkat seperti air sudah mulai selutut, segera evakuasi, dahulukan untuk para anak, utamakan evakuasi terlebih dahulu anak-anak dan lansia. Nah, pesan singkat ini kalau datang lebih awal mungkin bisa menyelamatkan beberapa orang yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya di daerah pesisir pantai, kayak mungkin tiba-tiba ada, atau mungkin di daerah pegunungan itu terkadang sering terjadi gempa, apalagi di Indonesia ini juga masih banyak gunung yang aktif. Jadi kayak gempa itu kita tidak perlu, yang paling penting di saat gempa itu yang penting responnya.
Jadi kita jangan panik terlebih dahulu, tapi kita lebih fokus pada 3 kata, yaitu drop, cover, dan hold on. Dimana turun ke posisi yang aman, lindungi kepala dan pegangan yang kuat. Di saat gempa itu sudah mulai reda, kita harus segera cepat-cepat keluar ke tempat yang terbuka yang lebih aman. Terus latihan kecil seperti untuk gempa itu juga perlu dilakukan secara rutin karena menjaga refleksi kita terhadap bencana gempa itu tersendiri. Nah, untuk yang tanah longsor, mungkin ketika kita mendengarkan suara aneh-aneh atau suara gemuruh dari arah bukit atau curah hujan itu terus meningkat, itu kayak kita itu lebih antisipasi tentang jangan